Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Ditegaskan oleh Chuyon bahwa ia akan berada di sini dan tidak keluar untuk memastikan tidak ada kesalahan. Kemudian Chuyon pun mulai berkultivasi di sana. Sementara Supreme Emperor Abyssal bergumam, umat manusia sangat beruntung memiliki seorang pemuda seperti Chuyon. Berpindah ke tempat lain, terlihat 5 cici Supreme Emperor sedang berkumpul. Ximen mengatakan kepada Dongfang bahwa Dongfang penuh dengan perhitungan. Bisnis yang dilakukan oleh Chuyon, mereka juga bisa melakukannya, apalagi masih bekerja dengan baik. Kemudian Ximen pun mencoba anak panah yang mereka kembangkan, yang mereka kira persis sama seperti yang Chuyon buat. Namun ketika dilancarkan terjadilah sebuah kegagalan. Sima Feifan berkata, bagaimana bisa begini? Tambah lagi, bukankah sudah memilih menggunakan kayu panah? Itu adalah bahan yang lebih baik daripada bambu panah. Perkataan mereka pun disela oleh kakek dari Pulau Tianggong. Ia memberitahu bahwa pola pada badai panah baja tajam ini dirancang sesuai dengan karakteristik bambu. Selain bahan itu tidak akan bisa. Kakek itu pun langsung disuruh pergi. Setelah itu Sima Feifan bingung apa yang harus ia lakukan. Kita meminta pihak militer untuk membatalkan perjanjian pembelian dengan Chuyon dengan membawa desain tersebut. Mereka mengklaim bahwa desain tersebut dapat menggantikan desain yang dibuat oleh Chuyon dan membuat panah yang lebih kuat. Ximen juga membenarkan jika memberikan benda semacam itu pada departemen militer, mereka akan berada dalam masalah besar. Ditambah lagi pada kompetisi akhir tahun, mereka semua kalah oleh Liu Xiang jika tidak memberi kontribusi sesegera mungkin. Takutnya sulit untuk mempertahankan tempat mereka dalam keluarga. Menurut Nanggong, bambu panah itu adalah keistimewaan Pulau Tianggong dan Pulau Tianggong adalah milik Chuyon. Walaupun Chuyon bersedia menjual bambu panah pada mereka, ia yakin harganya terlalu mahal. Menurut Dongfang, yang kita bisa lakukan hanyalah merebut Pulau Tianggong dari Chuyon. Hanya dengan begitu semuanya dapat diselesaikan. Tapi kata Sima Feifan, dengan hubungan mereka dengan Chuyon, tidak peduli seberapa besar manfaatnya bagi Chuyon, takutnya Chuyon tidak akan memberikan Pulau Tianggong kepada mereka. Ketika itu Dongfang mengingat ketika Liu Xiang menolak ajakan merayakan dari Chuyon dan beralasan untuk menstabilkan ranah. Dikatakan oleh Dongfang, pada kompetisi akhir tahun ini, ia melihat perubahan besar pada Liu Xiang, terutama setelah kompetisi besar. Nanggong menduga Dongfang ingin membuat Liu Xiang membantu mereka. Ternyata itu benar, mereka bisa membuat kesepakatan dengan Liu Xiang dan memintanya untuk meminta Pulau Tianggong kepada Chuyon dan memberikannya kepada mereka. Sima Feifan terkejut, itu adalah ide yang sangat berani. Ditambah lagi apa yang bisa mereka tawarkan untuk membuat kesepakatan dengan Liu Xiang. Dijawab oleh Dongfang, kita semua memiliki tugas keluarga, memasuki akademi militer untuk mengawasi Liu Xiang. Jika kita melepaskan tanggung jawab pengawasan, maka Liu Xiang akan bertanggung jawab atas 10 juta tentara. Selama Liu Xiang tidak bodoh, dia tidak akan pernah menahan godaan ini. Sementara itu kembali kepada Chuyon yang sedang berkultivasi di dunia bawah. Ia pun didatangi oleh Nona Bing. Nona Bing yang melihat tempat itu bertanya-tanya, tempat apa ini? Chuyon menanyakan apa yang terjadi. Nona Bing menyampaikan bahwa kapten memberitahu bahwa kapten ingin menemui Chuyon karena suatu hal yang penting. Namun Chuyon mengatakan untuk memberitahu Liu Xiang banyak hal yang ia pikirkan. Ia tidak bisa pergi sekarang. Chuyon akan menemui Liu Xiang setelah 1 bulan. Selain itu, Chuyon juga mengingatkan semua yang ada di sini. Nona Bing tidak boleh memberitahu siapapun
Cuyun bergumam, ini adalah waktu yang sangat penting bagi telur-telur serangga abisal untuk menetas. Jadi hanya bisa meminta Liu Xiang untuk menunggu lebih lama. Kemudian kembali kepada Nona Bing yang menyampaikan bahwa Cuyun tidak bisa keluar sekarang dan sebulan lagi akan datang menemui kapten. Nona Bing juga tidak mau membawa Liu Xiang ke tempat di mana Cuyun berada, dikarenakan Cuyun berada dalam posisi yang sulit dan juga tidak boleh diganggu. Akhirnya Liu Xiang pun mengerti. Ia pun menyuruh Nona Bing untuk meminta Cuyun menemuinya setelah 1 bulan. Setelah hal itu, ia pun muncul di hadapan 5 cicit Supreme Emperor dengan tatapan yang sangat tajam. Liu Xiang pun berjalan di antara mereka. Ia pun bergumam harus mencari cara untuk menjaga kestabilan kelima orang ini. Tidak boleh memberi kesempatan kepada siapapun untuk menguasai sepenuhnya kekuatan militer. Sima Feifan menanyakan apakah Cuyun bersedia menyerahkan Pulau Tianggong. Dikatakan oleh Liu Xiang tentu saja. Cuyun tidak mungkin menolak permintaannya, namun Cuyun membutuhkan waktu untuk memilih beberapa properti pribadi di pulau itu. Ia pun menyuruh agar Dongfang dan yang lainnya kembali 1 bulan lagi. Pastinya Ximen tidak terima karena mereka tidak bisa menunggu selama itu. Namun Liu Xiang langsung meledakkan kekuatan esnya di sana, sembari menegaskan, apakah kalian punya pertanyaan lagi? Mendengar itu, akhirnya Dongfang dan yang lainnya pun pamit pergi karena ketakutan oleh kekuatan Liu Xiang. Kembali ke dunia bawah tanah, terlihat Supreme Emperor Abyssal senang karena semua telur yang dibawa telah berhasil menetas. Cuyun juga tersenyum karena telur semuanya menetas. Ia mengatakan selama beberapa waktu ini akhirnya tidak sia-sia. Supreme Emperor Abyssal pun mengambil salah satu serangga dan langsung tertawa dengan keras. Ia pun memuji Cuyun yang luar biasa. Dijelaskan oleh Cuyun formasi pengumpulan roh yang sangat bekerja. Namun dikatakan oleh Supreme Emperor Abyssal bahwa lebih dari itu ini sangatlah berguna. Awalnya hanya 10% dari serangga Abyssal yang memiliki potensi Martial Emperor, tapi sekarang jumlahnya mencapai 20%. Cuyun merasa 10 juta telur, 30%-nya itu berarti 3 juta. Setelah semua serangga Abyssal ini tumbuh dewasa, ia akan memiliki 300 raja serangga Abyssal. Bahkan jika ras iblis menyerang, Cuyun akan mampu melawannya. Tapi jika ras iblis dan monster bersatu lagi, setidaknya dibutuhkan 10 juta serangga Abyssal untuk melawan mereka. Disampaikan oleh Supreme Emperor Abyssal. Selanjutnya memastikan ketersediaan makanan itulah yang paling penting. Diberitahu oleh Cuyun tenang saja, bahkan jika terjadi sesuatu di sini, masih ada cadangan bambu panah di Pulau Tianggong. Sebelum serangga Abyssal ini meninggalkan tahap larva, Cuyun tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Pulau Tianggong. Ditambah lagi, Cuyun sudah berada di sini begitu lama dan ia pun harus kembali ke kota Juxiao untuk mengurus beberapa hal mendesak. Hal itu pun disetujui oleh Supreme Emperor Abyssal. Setelah hal itu, Cuyun pun langsung menemui Liu Xiang dan meminta maaf. Ia tidak bisa pergi beberapa waktu yang lalu dan ada apa Liu Xiang mencarinya. Liu Xiang dengan tatapan dinginnya langsung mengatakan bahwa ia ingin Pulau Tianggong. Namun ditegaskan oleh Cuyun bahwa Pulau Tianggong sangat penting. Untuk saat ini ia tidak bisa memberikannya kepada Liu Xiang. Akan tetapi Liu Xiang bilang bahwa Pulau Tianggong juga penting baginya. Seperti yang Cuyun bilang, jika keinginan kita sama, apa yang menjadi milik Cuyun juga adalah miliknya. Dan sekarang ia butuh Pulau Tianggong.
Mendengar itu, Cuyun bertanya-tanya, ada apa dengan Liu Xiang ini? Apakah Liu Xiang sedang ada dalam masalah? Namun Liu Xiang menutupinya dengan mengatakan ia baik-baik saja. Cuyun hanya perlu memberikannya Pulau Tianggong dan ia akan menjadi lebih baik dari sekarang. Dijelaskan oleh Cuyun, bambu panah di Pulau Tianggong merupakan bahan penting untuk membuat panah, juga yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Liu Xiang dengan sifatnya yang sudah berubah menyampaikan tidak perlu banyak kata-kata dari Cuyun. Cuyun melakukannya demi kelangsungan hidup umat manusia, dan ia juga melakukannya demi masa depan umat manusia. Ia ingin tanya pada Cuyun Pulau Tianggong, apakah Cuyun ingin memberikannya atau tidak. Kata Cuyun, bisa saja, tapi Liu Xiang ingin melakukan apa dengan Pulau Tianggong? Cuyun pun meminta untuk memberikan kelonggaran waktu untuknya. Namun Liu Xiang ingin Cuyun serahkan sertifikat tanah untuk Pulau Tianggong. Untuk lainnya, Cuyun tidak perlu terlalu banyak bertanya. Ketika itu Cuyun bergumam, tanpa bantuan dari luar, umat manusia akan punah cepat atau lambat. Abisal adalah harapan umat manusia. Bagaimanapun juga tidak boleh ada yang terjadi kepada mereka. Terlihat Liu Xiang pun nampak marah karena Cuyun tidak mau memberikan Pulau Tianggong, dan ia pun mengusir Cuyun dari sana. Lagi-lagi Cuyun heran, ada apa dengan Liu Xiang? Mengapa bisa seperti ini? Apakah Liu Xiang lupa bahwa kita pernah memadu kasih bersama? Akan tetapi Liu Xiang dengan tegas mengusir Cuyun dan ia tidak ingin bertemu lagi dengan Cuyun. Hingga akhirnya Cuyun pergi dari sana. Terlihat Liu Xiang pun menangis. Ia juga heran dengan dirinya sendiri. Apakah yang terjadi? Ia tidak percaya bahwa ia menangis. Sementara itu ketika berjalan, Cuyun bergumam dan bertanya-tanya. Liu Xiang begitu tegas dalam mengklaim Pulau Tianggong, pasti ada sesuatu tentang dirinya. Namun selama tidak ada masalah dengan bambu panah, di dunia bawah tanah kami tidak membutuhkan bambu panah cadangan di Pulau Tianggong. Bahkan jika terjadi kesalahan, Cuyun juga bisa menggunakan lebih banyak kaktus sebagai pengganti bambu panah. Ditambah lagi bambu panah berkaitan dengan medan perang manusia. Bahkan jika Pulau Tianggong diberikan kepada Liu Xiang, ia tidak akan membiarkan bambu panah mati. Jika perlu, mintalah beberapa anak panah lagi kepada Liu Xiang. Cuyun pun kembali mendatangi Liu Xiang dan langsung memeluknya dari belakang. Ia mengatakan ini adalah kesalahannya. Seharusnya ia tidak mengecewakan Liu Xiang. Terlihat Liu Xiang pun nampak marah bahwa Cuyun baru saja memeluknya lagi. Dan ketika Cuyun mencium kening dari Liu Xiang pun bertanya-tanya, beraninya Cuyun menciumnya? Ini terlalu berlebihan. Cuyun pun mengatakan ia memberikan Pulau Tianggong kepada Liu Xiang. Kemudian Liu Xiang pun langsung menjauh dari Cuyun. Ia pun meminta sertifikat tanah Pulau Tianggong. Dikatakan oleh Cuyun, sertifikat tanah bisa diberikan kepada Liu Xiang, tapi jika Liu Xiang menginginkannya, Liu Xiang juga harus balik mencium Cuyun. Kalau tidak, ia tidak akan memberikan sertifikat tanah Pulau Tianggong ini. 你还有条件？地契可以给你，想要地契。 Liu Xiang bergumam, ia harus mendapatkan Pulau Tianggong. Dengan begitu, ia akan bisa mengambil alih militer. Ditambah lagi, ia juga sudah menikah dengan Cuyun. Harusnya antara suami dan istri. Ciuman juga bukanlah suatu hal yang buruk. Dengan ekspresi yang tajam, Liu Xiang mencium pipi Cuyun. Kemudian Cuyun menyerahkan sertifikat tanah Pulau Tianggong, dan sekarang Pulau Tianggong milik Liu Xiang. Setelah mendapatkannya, Liu Xiang bergumam, dengan sertifikat tanah ini ia akan membuat kesepakatan dengan kelima orang cicit Supreme Emperor. Mulai sekarang tidak ada yang bisa mengganggu tindakannya di akademi militer yang baru. Mengandalkan pengetahuan yang diperoleh dari Yesus Sang, paling cepat 3 tahun, paling lama 5 tahun, ia akan memiliki kendali penuh atas militer dan mengubah mereka menjadi bawahannya.
Chuyun pun menegur Liu Xiang yang sedang melamun karena ambisi menguasai militer. Kemudian Liu Xiang memeluk Chuyun dan berterima kasih telah mendukungnya. Ditegaskan oleh Chuyun, tidak peduli kapanpun atau apapun itu, ia akan selalu mendukung Liu Xiang. Diberitahu oleh Chuyun, ia akan berlatih sebentar dan sampai jumpa lagi. Setelah itu, Chuyun seperti ada di sebuah dimensi bersama ular besarnya. Ular piton besan memberitahu bahwa energi ungu yang ada dalam diri Chuyun, bisakah ia memakannya? Chuyun bertanya, energi ungu apa itu? Dijelaskan oleh ular besar, ini adalah energi ungu yang mengelilingi roh Chuyun. Mendengar itu, Chuyun langsung mengingat ketika ia sedang berkultivasi. Lalu tiba-tiba saja ular ungu masuk ke dalam dirinya yang membawa energi ungu tersebut. Chuyun mengira bahwa energi ungu tidak berguna lalu melupakannya. Ia bertanya kepada ular besarnya apakah mengetahui tentang energi ungu ini. Mengapa ular besar ingin memakannya? Dikatakan oleh ular besar ia tidak tahu apa itu, tapi dalam persepsi nalurinya, energi ungu itu dapat memperbaiki dan meningkatkan kekuatan ruangnya dan mengubahnya menjadi hukum. Mendengar hal itu, Chuyun tahu bahwa hukum itu adalah simbol Supreme Emperor. Hanya seorang Supreme Emperor yang dapat memiliki kekuatan hukum. Energi ungu itu dapat mengubah kekuatan menjadi hukum. Suatu hari nanti Chuyun akan mengembangkan kekuatan angin dan kita dapat menggunakan energi ungu untuk memadatkan hukum angin. Meskipun tidak setingkat dengan Supreme Emperor, tapi memiliki kekuatan seorang Supreme Emperor. Diberitahu oleh ular besar, ini adalah kesempatan yang langka bagi Chuyun. Ular besar tahu ia meminta terlalu banyak. Namun jika ia bisa menjadi binatang roh surgawi Chuyun, semua masalah bisa diatasi dengan mudah. Mendengar hal itu, Chuyun menanyakan apakah binatang jiwa surgawi itu. Dijelaskan oleh ular besarnya, saat ia menjadi lebih kuat, ia akan mulai mengingat banyak warisan leluhur yang terbangkit. Dikatakan manusia memiliki 3 jiwa dan 7 bentuk fana, dan roh bela diri sebenarnya terbentuk dari penggabungan binatang di kehidupan lama. Mendengar binatang jiwa kehidupan, tapi kata Chuyun roh bela dirinya adalah pedang. Disampaikan oleh ular besar, pedang yang dapat menjadi roh bela diri. Ditambah lagi pedang ini dapat dianggap sebagai makhluk hidup, bisa disebut sebagai binatang jiwa kehidupan. Mendengar itu, akhirnya Chuyun pun mengerti. Dijelaskan oleh ular besar, selain binatang jiwa kehidupan, Chuyun juga dapat mengikat perjanjian dengan binatang jiwa langit dan binatang jiwa bumi. Mendengar hal tersebut, Chuyun mengetahui dari benua Zhenglin ke benua Qiankun, ia belum pernah mendengar yang seperti ini. Dijelaskan oleh ular besar bahwa binatang jiwa surgawi juga dikenal sebagai roh bela diri surgawi. Dengan jiwa langit sebagai inti, terbentuklah binatang penjaga dan menjadi satu dengan pemilik jiwa. Seandainya ia menjadi binatang jiwa surgawi Chuyun, kekuatannya akan menjadi kekuatan Chuyun juga. Dikatakan oleh Chuyun, seandainya jika ular besarnya memiliki kekuatan hukum ruang, artinya seolah-olah ia juga memilikinya. Hal itu dibenarkan oleh ular besar. Ditambah lagi kata Chuyun, dari 3000 hukum, ruang waktu adalah yang paling luar biasa dan mendominasi di atas segala hukum lainnya. Chuyun mengatakan jika ada hal seperti itu, ia pun memperbolehkan ular besarnya untuk memakan energi ungu itu. Ular besar pun berterima kasih atas hal tersebut. Kemudian ular besar pun memasuki portal, dan ketika sampai di suatu tempat, ia pun menyuruh Chuyun untuk melakukan apa yang ia instruksikan, yaitu dengan menyusun formasi roh kontrak. Chuyun dapat membantunya menjadi binatang jiwa surgawi.
Cuyun pun mengerti, lantas ia pun mengeluarkan batu roh untuk membangun fondasi. Batu roh itu pun dilemparkan oleh Cuyun untuk membangun fondasi. Selanjutnya Cuyun menggambar formasi dengan darah, kemudian mengaktifkan formasi roh sesuai yang diinstruksikan oleh ular besarnya. Formasi roh kontrak pun berhasil diaktifkan. Ketika itu Cuyun menyuruh ular besarnya, apalagi yang ditunggu. Ular besar langsung menggunakan langit sebagai jiwa dan kekosongan sebagai roh, lalu mengelilingi formasi kontrak tersebut. Kemudian Cuyun pun mengatakan dengan menggunakan garis darahnya sebagai pemicu binatang jiwa surgawi dipadatkan. Namun ketika memadatkan itu, batu roh kelas 8 milik Cuyun dikonsumsi dengan sangat cepat. Ia pun melemparkan batu roh kelas 8-nya lagi untuk mempertahankan formasi roh kontrak. Setelah hal itu, ular besar menyuruh Cuyun agar ia untuk cepat memakai energi ungu. Mendengar itu, Cuyun langsung memadatkan energi ungunya. Ia mengetahui ular piton pemakan jiwa tidak memiliki jiwa dan sekarang menjadi binatang surgawinya. Ia pun melemparkan energi ungu lalu dimakan oleh ular besarnya. Ditambah lagi, kata Cuyun, hanya dapat menggunakan binatang jiwa surgawinya sebagai jiwa, sama seperti roh bela diri. Dan ini adalah bagian dari dirinya. Energi ungu itu memberikannya juga tidak masalah kepada ular besar. Dikatakan oleh ular besar, sekarang Cuyun memiliki kekuatannya, tidak perlu lagi ia menemani Cuyun. Cuyun menanyakan apa yang akan dilakukan oleh ular besar. Disampaikan oleh ular besar, setelah ia melahap energi ungu ini, ia akan berubah menjadi kepompong. Saat ia keluar dari kepompong, ia akan menjadi Martial Emperor. Juga akan memiliki kekuatan hukum ruang Supreme Emperor. Dikatakan Cuyun, yang penting ular besarnya harus mencari tempat yang aman untuk berkultivasi. Ular besar bilang, Tuan Cuyun tenang saja, ia akan memilih suatu tempat dengan energi spiritual kelas 9 untuk melakukan transformasi. Cuyun menanyakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk perubahan dari ular besar. Dan jika ia ingin mencari ular besar harus kemana. Dijelaskan oleh ular besar, ini adalah transformasi pertamanya. Ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Selain itu, Cuyun sudah memiliki kekuatannya, jadi tidak perlu mencarinya lagi. Cuyun berkata benar juga, ular besarnya hampir tidak memiliki kekuatan tempur. Ia pun menyuruh ular besarnya melakukan transformasi secepat mungkin. Dapatkan kekuatan hukum ruang itu yang paling penting untuk dilakukan. Hingga akhirnya ular besar pun pamit pergi untuk melakukan transformasi. Terlihat Cuyun merasakan inilah rasanya jika dapat menggunakan kekuatan ruang untuk dirinya sendiri. Kemudian Cuyun membuat portal dengan kekuatan yang ia punya dari ular besarnya. Cuyun mengatakan ternyata badai ruang ini ternyata juga merupakan badai. Meskipun elemen sejati udara dipadatkan, tetapi cara dan prinsip penggunaannya sama sekali tidak berbeda. Mungkin itu akan membantu Cuyun menembus masuk ke dalam niat pedang. Kemudian Cuyun pun berkultivasi di sana. Setelah hal itu ia pun ke Pulau Tianggong. Ia tahu Pulau Tianggong diberikan kepada Liu Xiang. Makanan cadangan harus disiapkan untuk serangga abisal untuk memastikan keberhasilan ekspansi pasukan abisal. Cuyun melihat ada terlalu banyak kaktus di sini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk memindahkannya sendiri? Ia pun perlu mencari bantuan. Cuyun pun kembali masuk melalui portal. Sementara itu terlihat di sebuah kapal 5 cici Supreme Emperor sedang berkumpul. Dikatakan dengan bambu panah di pulau ini, mereka dapat membuat badai panah baja tajam yang sempurna dan menggantikan Cuyun dan melanjutkan bisnis dengan militer. Hal itu pun diucapkan oleh Sima Feifan. Ditambah lagi mereka berempat pun mengatakan beruntung ada rencana cemerlang dari Dongfang yang membantu mereka, yaitu mengatasi badai masalah. Mereka berempat pun berterima kasih kepada Dongfang. Kemudian muncullah kakek dari pengrajin Pulau Tianggong. Ia pun menemukan sesuatu yang lebih berharga di tempat pengrajin Pulau Tianggong.
Ketika dilihat Dongfang, ternyata ini adalah rancangan badai panah baja tajam yang baru. Diberitahu oleh kakek bahwa cetak biru ini dari mantan penguasa Pulau Tianggong, yaitu Chuyun. Ini diteliti dan dirancang bersama mereka. Terlihat nampaknya Chuyun juga ada di sana yang melihat 5 cicit Supreme Emperor. Ia pun terlihat marah karena Liu Xiang meminta Pulau Tianggong diserahkan, ternyata malah menyerahkan Pulau Tianggong kepada kelima orang itu. Dikatakan oleh Dongfang bahwa cetak biru panah ini lebih bertenaga daripada yang sebelumnya. Ditambah lagi kata pengrajin, kalau mereka bisa membuatnya sesuai dengan gambar, maka anak panah ini akan jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, bahkan puluhan kali lipat kuatnya. Salah satu cici Supreme Emperor pun merasa kita memiliki bisnis lain yang bagus. Mereka pun senang dengan tertawa keras. Sementara Chuyun mengetahui pastinya Liu Xiang memiliki alasan tersendiri untuk menyerahkan Pulau Tianggong ini. Tapi ia jelas tahu bahwa Liu Xiang telah berubah menjadi idealis dan mengejar keinginannya. Hanya saja tidak seperti Chuyun lagi yang sangat menghargai hubungan percintaan mereka. Sima Feifan yang melihat Chuyun, ia pun menghentikan Chuyun yang akan pergi. Dikatakan oleh mereka karena Chuyun sudah datang, jangan terburu-buru pergi. Karena ini bukan tempat Chuyun lagi. Namun kami sangat murah hati. Si Men tidak akan mengusir Chuyun. Disampaikan oleh Chuyun bahwa mereka berlima telah mendapatkan Pulau Tianggong seperti yang diharapkan oleh mereka dan memiliki bambu panah. Apakah sudah puas? Dikatakan oleh Nanggong bukan hanya puas, tapi masih banyak lagi yang bisa memuaskan mereka. Ia pun memperlihatkan cetak biru dari pembuatan panah baja tajam yang baru. Ia juga berterima kasih karena Chuyun telah mewariskan dengan harta yang begitu berharga di Pulau Tianggong ini. Dan tenang saja, mereka akan membuat kesepakatan yang baik dengan pihak militer untuk Chuyun. Mendengar itu, Chuyun bilang semoga berhasil dengan kesepakatannya. Sembari pergi itu, Chuyun mengetahui tanpa ada pola round yang diukir halus dari klan roh iblis, meski mereka berlima punya rancangannya, juga tidak akan bisa membuat badai panah baja tajam yang baru. Bisnis ini Chuyun akan membuat mereka berlima kehilangan segalanya dan bahkan semua orang yang terlibat di dalamnya. Sementara itu di lapangan terlihat jenderal dan para pasukan pemanah sedang berlatih dengan panah baja tajam. Mereka pun memanah dengan sangat tepat. Dikatakan oleh jenderal, kelihatannya misi untuk Dongfang Xiu dan yang lainnya berjalan dengan baik. Lalu tidak lama pengrajin Pulau Tianggong melapor kepada jenderal bahwa Nona Bing meminta untuk menemui jenderal. Nona Bing sudah ada di sana. Ia mengatakan ia datang untuk membahas kerjasama dengan militer atas nama Chuyun. Chuyun sekarang bukan lagi komandan pasukan penembak serigala atau penguasa Pulau Tianggong. Atas dasar apa berbicara tentang kerjasama? Dikatakan oleh Nona Bing. Tentu saja ini masih merupakan senjata. Terlihat Nona Bing memperlihatkan ini adalah badai panah baja tajam milik Chuyun yang telah ditingkatkan. Melihat panah itu, kata jenderal, panah ini tidak ada yang istimewa, bahkan tanpa fluktuasi energi spiritual. Ia pun menanyakan kekuatan apa yang dimiliki oleh panah ini. Disampaikan oleh Nona Bing, menurut perkataan dari Chuyun, sekarang kekuatan busur dan anak panah ini sudah meningkat 30%. Mendengar itu, jenderal mengatakan itu adalah pernyataan yang berani. Jika peningkatannya 30%, maka Chuyun adalah pahlawan besar umat manusia. Direspon oleh Nona Bing, kata-kata saja tidak membuktikan apa-apa, dan ia pun akan memperlihatkan sesuatu kepada jenderal. Nona Bing langsung akan mencoba panah baja tajam yang telah ditingkatkan oleh Chuyun. Namun ternyata jenderal menyuruh agar Nona Bing mencoba kepada dirinya dan biarkan ia merasakan kekuatan busur dan anak panah baru ini. Diberitahu oleh Nona Bing bahwa anak panah ini sangat kuat dan jenderal harus waspada.
Ketika itu pengrajin Pulau Tianggong bilang bahwa jenderal adalah seorang Supreme Emperor setengah langkah. Bahkan jika itu senjata Raja 9 Pola juga tidak bisa melukai jenderal. Pengrajin Pulau Tianggong ini meremehkan hanya dengan panah baru ini mana bisa menyakiti jenderal. Ditegaskan oleh Nona Bing, ia tidak bisa menyakiti jenderal. Akan tetapi dikatakan oleh jenderal bahwa ia akan waspada. Mendengar itu, Nona Bing pun mengingatkan kalau begitu jenderal harus berhati-hati. Hingga akhirnya anak panah baru itu pun dilepaskan oleh Nona Bing. Melihat panah itu terbang, pasukan penembak serigala pun mengatakan, lintasannya persis sama seperti anak panah biasa, maka kita akan dapat menggunakannya dengan mudah. Namun ditegaskan oleh kakek pengrajin, pada akhirnya ini semua tentang kekuatan. Terlihat panah itu pun berhamburan ketika akan mengenai jenderal. Dikatakan oleh jenderal, anak panah ini hanyalah tabung bambu yang biasa. Bahkan seorang prajurit Rana Heaven Spirit pun dapat dengan mudah menahannya. Namun tanpa diduga, anak panah baru itu pun meledak di sekitar jenderal dengan sangat hebat. Ledakan itu pun terlihat seperti bom. Terlihat jenderal pun melindungi dirinya dengan tameng kekuatan. Setelahnya ia mengatakan ini bagus. Pasir-pasir aneh ini cukup untuk menembus armor ras iblis. Jika semua pemanah dilengkapi dengan busur ini, maka kekuatan ras manusia kita meningkat sebesar 80%. Disampaikan oleh Nona Bing, Cuyun telah menghabiskan banyak upaya untuk meningkatkan busur panah itu. Sebabnya mereka memiliki panah roh iblis ini. Mendengar itu disampaikan oleh jenderal, kalian telah melakukan pekerjaan yang baik dalam peningkatan senjata. Ia yakin ini akan tercatat dalam sejarah. Pasukan penembak pun bersemangat. Anak panah yang terlihat tidak mengesankan ternyata bisa meledak dengan dahsyatnya. Ditambah lagi peluang ras manusia kita untuk mengalahkan ras iblis semakin besar. Kembali ke Nona Bing yang mengatakan rancangan panah roh iblis ini akan diberikan kepada Departemen Militer. Anggap saja ini sebagai tanda niat baik kami. Setelah hal itu, jenderal memberitahu selama kalian tetap bisa memasok anak panah ini, harganya bisa dinegosiasikan. Nona Bing pun berharap kerjasama ini berjalan dengan baik. Namun ada yang menjawab perkataan Nona Bing. Sayangnya itu tidak bisa Nona Bing dapatkan. Dan ternyata itu adalah Dongfang dan cicit Supreme Emperor lainnya. Dikatakan olehnya kepada jenderal, produksi panah roh iblis ini kami berharap jenderal dapat bekerja sama dengan kelima keluarga besar. Dikatakan oleh Nona Bing, kamilah yang meningkatkan panah roh iblis ini dan seharusnya kamilah yang membuatnya. Direspon oleh Simen, Cuyun tidak tahu apa-apa tentang prasasti. Bagaimana Cuyun bisa meningkatkannya? Dikatakan oleh cicit Supreme Emperor kepada jenderal, panah roh iblis ini adalah hasil pengrajin kami di Pulau Tianggong. Hal itu pasti membuat Nona Bing menjadi kesal. Ia pun menegaskan, hari ini bagaimanapun caranya, ia harus membantu Cuyun untuk mendapatkan kerjasama. Ketika itu, si Ma Feifan ingin menanyakan sesuatu, apakah kalian memiliki sumber bahan yang stabil? Ditambah lagi kata Nanggong kepada jenderal, kami memiliki semua bambu di Pulau Tianggong. Ditegaskan oleh Nona Bing bahwa kami juga akan menemukan bahan yang tepat segera mungkin. Mendengar itu disampaikan oleh Dongfang, sebulan atau setahun, jika panah tidak dapat digunakan dan menyebabkan kekalahan di garis depan, ras manusia pun akan binasa. Terlebih lagi Cuyun dan Nona Bing apa bisa menangani tanggung jawab tersebut. Melihat pertikaian ini, jenderal mengatakan kalau begitu produksi panah iblis akan diserahkan kepada pihak Dongfang dan juga yang lainnya. Tapi ingat, harus diserahkan tepat waktu dan jumlah yang tepat tanpa penundaan apapun. Dongfang dan lainnya pun mengerti tentang hal itu. Terlihat mendengar hal itu membuat Nona Bing semakin kesal dan ia pun pergi dari sana. Setelah hal itu, kelima orang itu pun berkumpul. Si Ma Feifan bilang, hanya dengan badai panah baja tajam ini kita bisa mendapatkan pendapatan jutaan setiap hari.
Setiap kami mulai memproduksi 100.000 anak panah secara massal setiap hari, keuntungannya akan berlipat ganda. Ditambah lagi, kata Nanggong, kali ini dengan senjata yang lebih baik dan dengan kemitraan yang menguntungkan. Keluarga pasti akan memberi penghargaan kepada mereka. Mereka pun tertawa senang dengan hal itu. Namun tiba-tiba saja kakek pengrajin muncul tergesa-gesa. Ia melaporkan ada sesuatu yang terjadi dengan anak panah roh iblis. Mereka pun langsung melihat anak panah tersebut. Dijelaskan oleh kakek pengrajin, anak panah ini adalah anak panah roh iblis yang sudah kami buat dan si Men bisa mengujinya. Si Men pun langsung mengujinya dengan melepaskan anak panah yang sangat banyak. Dikatakan oleh si Men sangat bagus, bukankah ini sudah berhasil dibuat? Ditambah lagi, kata Dong Fang, karena rancangannya bagus, kita tidak jauh dari produksi 100.000 anak panah sehari. Dijelaskan oleh kakek pengrajin, ke-12 anak panah roh iblis ini berasal dari semua pengrajin kami, hasil kerja sehari penuh. Mendengar hal itu, semuanya pun terkejut karena sehari penuh. Ditambah lagi, kontrak telah ditandatangani. Jika kita tidak mengirimnya tepat waktu, maka Departemen Militer akan sangat marah. Ditambah lagi, kata Sima Feifan, dengan anak panah roh iblis ini, umat manusia tidak akan lagi takut akan serangan iblis. Sekali panah roh iblis habis, konsekuensinya akan tidak terbayangkan. Dong Fang menanyakan apakah kakek pengrajin tidak dapat memproduksinya. Dikatakan oleh kakek, kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan tingginya permintaan panah roh iblis ini. Hal itu pun pastinya membuat si Men dan lainnya pun menjadi kesal dan marah. Sementara itu kembali kepada Chuyun yang mengatakan kepada Nona Bing, tanpa keterampilan Raun dari klan iblis roh, mereka tidak akan pernah bisa memproduksi panah roh iblis secara massal. Direspon oleh Nona Bing, tepat seperti apa yang diperkirakan oleh Chuyun, cukup berikan sedikit rasa manis dan mereka sedang dalam masalah. Ditambah lagi, kata Chuyun, mereka mengambil alih Pulau Tianggong dan masih mencuri persenjataannya. Dan kali ini Chuyun akan membuat mereka membayarnya atas apa yang mereka lakukan. Di sisi lain, kembali kepada 5 cicit Supreme Emperor yang tangan mereka diikat dengan kekuatan. Saat itu Jenderal mengatakan, dengan panah roh iblis, korban prajurit manusia akan berkurang 1/10. Tanpa panah roh iblis, maka pertempuran di garis depan akan mengakibatkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu kematian yang sia-sia. Jenderal sangat marah sampai meledakkan kekuatannya di sana. Ia menanyakan siapa yang bisa disalahkan untuk hal ini. Sedangkan Chuyun bisa memproduksi secara massal, tapi kalian malah ingin merebutnya dan juga mengecewakannya. Apakah menurut kalian perang adalah sebuah lelucon? Ia pun terlihat sangat marah kepada 5 cicit Supreme Emperor ini. Tidak lama muncullah aura es, pertanda bahwa Supreme Emperor S akan muncul. Supreme Emperor S mengatakan kalian berlima telah melakukan kejahatan. Disampaikan oleh Supreme Emperor S bahwa kalian telah memberikan semua yang kalian miliki kepada 5 keluarga, tetapi masih saja mereka berlima terlibat dalam persaingan dan penipuan ini. Ini lebih seperti meninggalkan umat manusia pada takdirnya. Membuat kami menunggu sangat menyayat hati. Mereka berlima pun mengaku bersalah. Dikatakan oleh Supreme Emperor S, mengaku bersalah sekarang itu sudah terlambat. Jika semua orang berperilaku bodoh seperti mereka berlima, tidak perlu lagi ras iblis turun tangan, seluruh umat manusia akan terpecah belah. Sembari Supreme Emperor S membuka sebuah dekret gulungan. Ia pun menyampaikan untuk memberikan peringatan yang keras. Ia dan para Supreme Emperor yang lainnya telah memutuskan menghapuskan identitas keluarga Dong Fangxiu, Sima Kuan, Bai Ye Cheng, Nanggong Junye, dan Sima Feifan. Aura dari roh keluarga dari mereka berlima pun dihapuskan dan dimasukkan ke dalam dekret. Begitu juga senjata kaisar mereka berlima yang dilucuti.
Ditambah lagi mereka berlima dipenjara di aula pertobatan. Terlihat mereka berlima pun disangkar dan dikurung seperti burung. Supreme Emperor S pun menyuruh mereka berlima untuk bersikaplah dengan baik. Nangkong Junyi. Ketika itu dikatakan oleh jenderal, situasi sudah begini. Ras iblis sudah mulai bergerak lagi. Begitu perang dimulai. Namun panah roh iblis belum siap. Prajurit manusia akan ada banyak korban yang tidak perlu. Ditegaskan oleh Supreme Emperor S, tidak peduli berapapun biayanya, mereka harus membawa Chuyun kembali. Sementara itu berpindah di tempat lain, terlihat prajurit pun mengatakan kepada Nona Bing bahwa selama Chuyun dapat kembali dan membuat panah roh iblis, semuanya bisa diatasi. Dikatakan oleh Nona Bing bahwa Chuyun sedang dalam perjalanan menuju gurun kematian untuk berlatih jalan pedang. Dan ia tidak tahu kapan Chuyun akan kembali. Prajurit itu pun menitip pesan kepada Nona Bing. Setelah Chuyun kembali, ia harap Nona Bing untuk memberitahunya untuk segera bergegas ke markas militer. Setelah prajurit itu pergi, Nona Bing mengatakan kelima orang itu dengan cara licik dan kasar beraninya berencana merebut kerja keras dari Chuyun. Dan sekarang mereka berlima telah dicopot dari posisinya. Dan mereka berlima itu pantas mendapatkannya. Sementara itu di dunia bawah tanah, Ratu Peri melaporkan kepada Chuyun bahwa Nona Bing menyampaikan orang departemen militer sedang mencari Chuyun. Direspon oleh Chuyun, semakin cemas mereka, beberapa hal menjadi semakin mudah diatasi. Kembali kepada prajurit yang melaporkan kepada jenderal bahwa iblis telah berkumpul di perbatasan, bisa menyerang kapan saja. Jenderal pun mengatakan sudah setengah bulan berlalu, mengapa Chuyun masih belum kembali. Prajurit itu pun menduga mungkinkah berlatih jalan pedang yang disampaikan oleh Nona Bing itu adalah sebuah kebohongan dan sengaja untuk menghindar. Jenderal pun mengingat hari itu ia berinisiatif untuk memberikan Dong Fangxiu dan yang lainnya kerjasama panah roh iblis. Kali ini bahkan jika ia harus meminta maaf, juga harus meminta Chuyun untuk kembali. Kemudian tiba-tiba saja Chuyun muncul di sana dan mengatakan kalau begitu tidak akan merepotkan jenderal karena Chuyun sudah ada di sini. Ketika itu Chuyun tidak mau duduk sesuai yang dipersilahkan oleh jenderal karena ia adalah orang biasa yang tidak memiliki kekuatan. Bagaimana ia bisa diperlakukan dengan sangat baik oleh jenderal? Direspon oleh jenderal, mengingat perilaku tercela dari Dong Fangxiu dan yang lainnya, 4 Supreme Emperor mencopot mereka dari posisi mereka dan memenjarakan mereka berlima di aula pertobatan dan juga dilarang keluar selama 1000 tahun. Disampaikan oleh Chuyun, jenderal memintanya kemari apakah hanya untuk memberitahukan hal ini. Setelah Chuyun duduk dan minum dengan santuy, dijelaskan oleh jenderal, saat ini situasi di perbatasan semakin kritis. 4 Supreme Emperor berharap Chuyun menjadi penguasa baru Pulau Tianggong, memulihkan produksi badai panah baja tajam dan juga panah roh iblis. Dikatakan oleh Chuyun bahwa Pulau Tianggong sekarang bukan miliknya lagi. Namun kata jenderal, tenang saja, ia pun menunjukkan tulisan bahwa sekarang Pulau Tianggong dan jutaan pengrajinnya semuanya akan kembali ke tangan Chuyun. Chuyun mengatakan terakhir kali ia kehilangan semua uangnya, ia tidak bisa melanjutkan produksi di Pulau Tianggong. Disampaikan oleh jenderal bahwa 4 Supreme Emperor telah menyediakan dana 10 miliar untuk kompensasi kerugian Chuyun. Mendengar 10 miliar itu, Chuyun akan langsung pergi, namun ditahan oleh jenderal. Jenderal merayu Chuyun agar bicarakan dulu. Chuyun dengan sedikit marah mengatakan dengan dana 10 miliar, ia bahkan tidak mampu membayar pengrajin dari Pulau Tianggong. Tampaknya ketulusan para Supreme Emperor juga tidak lebih dari itu. Jenderal pun menanyakan berapa dana yang Chuyun inginkan. Chuyun pun terus terang saja ia menginginkan 100 miliar dana.
Direspon oleh jenderal, dana 100 miliar itu adalah pengeluaran militer selama 1 tahun penuh untuk umat manusia. Namun dikatakan oleh Chuyun, bukankah membuat panah roh iblis dihitung sebagai biaya militer? Jika tidak bisa, maka jenderal harus mencari orang lain. Hingga akhirnya jenderal tidak punya pilihan lain. Ia pun berjanji kepada Chuyun atas nama 5 Supreme Emperor, jika tidak cukup, bahkan aset pribadinya juga bisa diberikan kepada Chuyun. Dikatakan oleh Chuyun sembari menepuk bahu jenderal karena jenderal setuju dengan begitu mudah. Ia akan kembali berproduksi dalam waktu singkat. Tapi Chuyun ingin jaminan nantinya tidak akan ada lagi orang yang mencoba merampok atau merebut sesuatu dari Chuyun. Dikatakan oleh jenderal, tenang saja, mereka akan mengatur pasukan untuk menjaga Pulau Tianggong. Tidak akan ada lagi yang berani mengincarnya. Chuyun pun berterima kasih akan hal itu kepada jenderal, sedangkan jenderal hanya bisa menghela nafas. Setelah Chuyun keluar, ia diberitahu oleh para murid bahwa Liu Xiang ingin bertemu dengan Chuyun. Setelah Chuyun sampai di ruangan Liu Xiang, Liu Xiang pun memberikan selamat karena Chuyun telah berhasil merebut kembali Pulau Tianggong. Namun Chuyun langsung memeluk Liu Xiang dan mengatakan tidak disangka ternyata Liu Xiang masih ingin bertemu dengannya. Disampaikan oleh Liu Xiang bahwa ia ingin membangun akademi militer, tetapi dana dari departemen militer terlalu rendah. Ia akan membantu Chuyun mengangkut panah roh iblis. Chuyun juga sempat khawatir dengan pengiriman, namun untungnya Liu Xiang sangat membantunya. Dan nampaknya Liu Xiang ingin keuntungan dibagi 50-50. Mendengar hal itu, Chuyun bergumam, busur dan anak panah sepertinya harganya mahal, tapi ia punya panah roh iblis, ini menghemat banyak uang. Ketika itu Liu Xiang bertanya-tanya apakah karena apa yang terjadi di Pulau Tianggong Chuyun menaruh dendam kepadanya. Chuyun pun langsung memeluk Liu Xiang kembali dan ia hanya berpikir, apakah ia harus menginvestasikan keuntungan yang sudah ada dan memberikannya kepada Liu Xiang? Tentu saja Chuyun punya sebuah permintaan. Liu Xiang pun bergumam, selama ada uang, ia bisa mendirikan akademi militer yang bagus. Kekuatan umat manusia akan sangat berkembang. Selain itu, ia dan Chuyun juga sudah menikah. Tidak ada yang berlebihan untuk diminta. Dikatakan oleh Liu Xiang karena Chuyun bersedia menyerahkan keuntungannya, ia pun akan menyetujui apapun yang diminta oleh Chuyun. Chuyun bertanya, apakah ia di mata Liu Xiang sudah menjadi orang yang memanfaatkan kesulitan orang lain? Ternyata Chuyun hanya ingin Liu Xiang punya waktu luang untuk bersama-sama dan juga melihat dunia. Ia akan pergi ke gurun kematian untuk berlatih jalan pedang angin. Ketika itu disampaikan oleh Liu Xiang, seharusnya Chuyun mengerti ada beberapa hal yang lebih penting dari cinta. Direspon oleh Chuyun, ia menghormati pemikiran dan juga pilihan dari Liu Xiang. Sementara itu berpindah di dunia bawah tanah, terlihat banyak sekali semut yang berdatangan. Di sana juga ada Nona Bing dan juga Ratu Peri yang melihat hal itu. Ditanyakan oleh Nona Bing mengapa Ratu Peri mencarinya. Dijelaskan oleh Ratu Peri, aroma dari larva abisal ini telah menarik musuh alami, yaitu semut iblis abisal. Nona Bing bertanya, bukankah ini dijaga oleh Supreme Emperor Abisal? Disampaikan oleh Ratu Peri bahwa semut iblis abisal mampu menahan semua serangan dan kulit luarnya masih sangat keras. Bahkan dengan pertahanan Supreme Emperor Abisal, kami kehilangan jutaan pasukan setiap tahun. Ditambah lagi sekarang Chuyun berada dalam pengasingan. Bagaimanapun juga kita harus menjaga larva-larva harapan ini. Terlihat para semut itu pun mendekati Nona Bing dan juga Ratu Peri seperti akan menyerang. Sementara itu diperlihatkanlah di sebuah gurun yang terdapat banyak angin. Di sana ada Chuyun yang sedang memakai jubah untuk melindungi dirinya sendiri dari badai angin. Chuyun bertanya apakah ini adalah badai kematian. Ketika itu ia pun mengingat ketika Liu Xiang mengatakan bahwa harusnya Chuyun mengerti
ada beberapa hal yang lebih penting dari cinta. Setelah mengingatnya, Cuyun menjadi heran. Ia datang jauh-jauh dari benua Zhengling. Tapi pada akhirnya ia bukan lagi satu-satunya untuk Liu Xiang. Cuyun terlihat marah dan meledakkan kekuatannya di sana. Ia pun menyalahkan Tuhan yang mempermainkannya seperti ini. Di sisi lain, kembali ke dunia bawah tanah, terlihat pasukan dari serangga abisal dan juga para peri kecil bersiap untuk bertempur dengan semut abisal. Namun terlihat Nona Bing nampak terkejut karena semua semut abisal ini lebih banyak dari yang diperkirakan. Hingga akhirnya Nona Bing memerintahkan pasukan untuk menembak para semut tersebut. Terlihat serangan dari tembakan itu pun menyerang para semut itu dan berhasil menghabisi beberapa dari mereka. Akan tetapi dikatakan oleh Ratu Peri, yang ada di sini sekarang hanyalah semut yang tidak bisa terbang, sedangkan Raja dan Ratu Semut di ranah nirvana. Benar-benar mimpi penghabisan yang paling menakutkan. Direspon oleh Nona Bing, jika kita tidak menemukan jalan keluar, hanya masalah waktu saja sebelum ras abisal musnah. Akhirnya Nona Bing pergi untuk mencari bantuan. Sementara itu berpindah ke sebuah restoran. Terlihat pelayan restoran melaporkan kepada Nona Hua bahwa ini adalah pendapatan dari restoran yang lain, dan ia pun menyerahkannya kepada Nona Hua karena Nona Hua adalah seorang bendahara. Setelah melihat pembukuan, seseorang pun mengatakan ini adalah mayat dari 100 binatang iblis ranah nirvana. Nampaknya murid itu menyerahkan buruannya memakai cincin. Mendapat cincin tersebut, Nona Hua menyampaikan bahwa bagus sekali. Pada misi berburu berikutnya, hadiah untuk angin emas menjadi 2 kali lipat. Ternyata mereka adalah para murid yang berburu untuk imbalan angin emas. Ditambah lagi poin kontribusinya juga berlipat ganda. Para murid itu pun memuji Nyonya Bos yang sungguh luar biasa. Tidak lama muncullah Nona Bing yang tergesa-gesa. Melihat Nona Bing tergesa-gesa itu, Nona Hua pun menduga bahwa ia belum pernah melihat Nona Bing secemas itu. Ia pun menanyakan apa yang terjadi. Akan tetapi kita dibawa kepada ruangan dari Guman yang sedang berlatih. Ia pun nampaknya sedang berlatih teknik pedang dengan menyerang ke arah penghalang. Setelah mengarahkan beberapa serangan pedang, Guman mengetahui ia semakin mahir menggunakan tebasan pembelah langit. Namun masih ada yang kurang. Tidak lama ia pun dipanggil oleh Nona Bing. Nona Bing pun memberitahu bahwa Cuyun membutuhkan bantuan Guman. Pastinya Guman akan membantu karena itu adalah kewajibannya. Sementara itu di tempat lain, Liu Xiang pun membaca sebuah dekrit gulungan dan mengatakan tidak disangka bahwa dengan panah roh iblis, ras iblis masih akan tetap menggila dan berpikir umat manusia mudah ditindas. Kemudian ia pun mempersilahkan Nona Bing untuk masuk ke ruangannya. Ketika memasuki ruangan tersebut, Nona Bing bergumam bahwa Liu Xiang hanya berada di ranah martial emperor. Namun dia sudah memiliki kekuatan tempur seorang Supreme Emperor. Dengan bergabungnya Liu Xiang, peluang untuk memenangkan perang akan semakin meningkat. Liu Xiang menanyakan apa ada masalah dengan Cuyun. Dikatakan oleh Nona Bing jika tidak punya pilihan lain, Cuyun tidak akan mengizinkan Liu Xiang untuk bergabung. Tapi pada saat ini dia benar-benar tidak bisa kalah. Setelah menjelaskan semuanya kepada Liu Xiang, Liu Xiang nampak terkejut perang abisal yang sedang terjadi sekarang. Ia juga terkejut ternyata Cuyun benar-benar menaklukkan iblis roh abisal. Liu Xiang jelas tahu bahwa mereka adalah makhluk legendaris yang tahu semua tentang raun dan juga formasi. Dijelaskan oleh Nona Bing bahwa kali ini serangga abisal dan semut iblis abisal bertarung. Cuyun juga akan bertarung dengan sekuat tenaga untuk berjaga-jaga jika Kaisar Semut Abisal menyelinap masuk untuk bertarung. Mendengar itu Liu Xiang bergumam, sepertinya ia juga harus berusaha sekuat tenaga. Cuyun saja mampu menghasilkan kekuatan yang sebanding dengan seorang Supreme Emperor. Ditambah lagi kata Nona Bing, tenang saja, kami juga mengundang Supreme Emperor Abisal untuk mendukung pertempuran.
Mendengar itu, Liu Xiang nambah semakin terkejut. Ternyata Cuyun berteman dengan Supreme Emperor Abyssal karena Supreme Emperor Abyssal adalah lawan yang menakutkan, yang bahkan ditakuti oleh gurunya, yaitu Supreme Emperor S. Tidak disangka Cuyun secara diam-diam mengembangkan kekuatan Abyssal yang begitu kuat. Dan ia sekarang masih menjadi dekan di sebuah akademi militer kecil, dan nampaknya Liu Xiang menjadi iri kepada Cuyun. Ketika itu disampaikan oleh Nona Bing bahwa Liu Xiang sama kuatnya dengan Supreme Emperor. Dengan bantuan Liu Xiang dalam pertempuran, maka kita akan bisa mendapatkan keuntungan. Mendengar hal itu, Liu Xiang bergumam. 3 hari kemudian, iblis akan memimpin pasukan untuk menyerang wilayah umat manusia. Ia bersumpah untuk menjadi Supreme Emperor ke-6 umat manusia. Bagaimana mungkin ia akan melewatkan medan perang dan membiarkan iblis hina-hina itu membantai para pejuang umat manusia? Namun tiba-tiba saja Liu Xiang mengatakan bahwa ia tidak bisa pergi. Hal itu pastinya membuat Nona Bing terkejut karena Cuyun memberi Liu Xiang semua status dan sumber daya yang bisa Cuyun dapatkan, dan Liu Xiang menolaknya tanpa ragu-ragu. Ketika itu Liu Xiang memperlihatkan ini adalah senjata kaisar yang ia pilih dari gudang senjata kaisar. Pedang es ini sangat cocok untuknya. Disampaikan oleh Nona Bing, seharusnya ia bisa memberikan kesempatan yang lebih besar daripada pedang ini untuk Liu Xiang. Tapi Cuyun sebagai pahlawan yang luar biasa malah jatuh cinta kepada wanita seperti Liu Xiang yang tidak punya hati nurani dan tidak beretika. Ditambah lagi, kata Nona Bing, Cuyun menganggap Liu Xiang sebagai cinta dalam hidupnya dan telah memberikan semua yang Cuyun miliki. Dan Liu Xiang baru saja menyerah pada Cuyun dengan penuh percaya diri. Tanpa sadar ketika itu Liu Xiang pun meneteskan air matanya. Ia pun bertanya-tanya bagaimana ia bisa menangis lagi. Hal itu pun membuat ia marah. Ia mengatakan sekarang ia hanya ingin tahu apa kesempatan baginya untuk meningkatkan kultivasinya. Dikatakan oleh Nona Bing bahwa harta karun itu bisa memberikan Liu Xiang pertahanan yang tidak terkalahkan, yang bahkan kaisar reinkarnasi tidak dapat menghancurkannya. Mendengar hal tersebut, Liu Xiang bergumam bahwa meskipun ia memiliki kekuatan seorang Supreme Emperor, namun pertahanannya masih setingkat dengan Martial Emperor, dan itu merupakan sebuah kelemahannya. Jika ia bisa mendapatkan harta karun ini, itu pasti akan sangat berguna. Kemudian ia menanyakan kepada Nona Bing, apakah yang Nona Bing inginkan? Nona Bing terus terang saja, ia ingin gaun bulu surgawi milik Liu Xiang. Mendengar hal itu, Liu Xiang nampak tidak mau menyerahkannya karena Cuyun memberinya ini sebagai tanda cinta dan juga gaun pengantin di masa depannya. Ia tidak bisa memberikannya kepada Nona Bing. Ditegaskan oleh Nona Bing, jika Liu Xiang benar-benar mencintai Cuyun, ia akan memberitahu Liu Xiang kesempatan itu. Tapi sekarang ia rasa Liu Xiang tidak cukup baik untuk ini. Liu Xiang pun meminta untuk lebih baik buatlah permintaan yang lain saja. Akan tetapi nampaknya Nona Bing menolaknya dan ia pun akan langsung pergi. Namun ditahan oleh Liu Xiang dengan kekuatan esnya. Dihalangi oleh kekuatan es itu, Nona Bing mengatakan apakah Liu Xiang mencoba untuk menggertaknya. Ia pun menegaskan bahwa persyaratannya tidak akan berubah karena ini bisa menandingi seorang Supreme Emperor. Apakah gaun bulu surgawi ini terlalu sulit? Lebih baik Liu Xiang pikirkan sendiri. Mendengar hal itu disampaikan oleh Liu Xiang, setelah mendapatkan kesempatan itu, ia akan seperti Supreme Emperor, kekuatan tidak terbatas, pertahanan tidak akan terkalahkan. Setelah dikombinasikan dengan nadi 9 embun, cukup untuk membentuk kekuatan yang tidak terkalahkan. Hingga akhirnya Liu Xiang pun berjanji kepada Nona Bing, ia pun akan memberikan gaun bulu surgawi ini. Tapi pastinya Cuyun sangat terpukul karena ia memberikan gaun ini kepada Nona Bing. Tetapi untuk ambisinya menjadi seorang Supreme Emperor, menghancurkan ras iblis dan melindungi umat manusia, ini semua hanyalah sekumpulan hal. Dan ia pun harus melepaskan gaun ini, yang adalah tanda cinta dari Cuyun. Kemudian Nona Bing langsung mengambil gaun bulu surgawi itu. 剿灭妖魔2族。
Ditambah lagi kata Nona Bing, pedang es ini tidak cocok untuk Liu Xiang. Pergilah ke ruang harta dan cari cangkang kura-kura seukuran telapak tangan. Setelah menyatu, Liu Xiang akan mendapatkan armor raja tempur. Sembari pergi itu, Nona Bing pun bergumam, semua yang telah Chun lakukan untuk Liu Xiang, apakah itu sepadan? Terlihatlah setelah Liu Xiang kehilangan gaun bulu surgawinya, ia pun merasa seperti hatinya menjadi sakit. Ditambah lagi ia tahu bahwa itu hanya sebuah gaun. Kenapa ini sangat menyakitkan baginya? Ia pun tidak sadar meneteskan air mata kembali. Oke guys, itu adalah lanjutan dari Donghua yang berjudul Spirit Swords of Rai. Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.